Sebuah mobil terbakar di tepi jurang pada tengah hari bolong. Semakin gempar ditingkahi teriakan warga minta tolong. Hingga akhirnya mobil merongsok gosong. Warga Cidahu mengira ulahnya kawanan garong. Namun ketika dua korban dalam mobil ditolong, keraguan sontak memberondong. Apa yang terjadi masih menjadi teka-teki. Di lokasi, satu tim penyidik coba mengulik misteri. Apalagi, polisi menemukan dua jenazah dewasa hangus di mangsa api yang diduga kuat korban Rajapati. Dasar dugaan polisi itu setelah mengetahui betapa sebagian tengkorak korban pecah menurut laporan ahli. Ditambah ada keterangan saksi yang melihat sebuah mobil hitam mengiringi mobil yang terbakar api dari arah Cicurug menuju Sukabumi pada Minggu pagi. Si pengemudi, seorang wanita berkerudung namun sulit dikenali. Laju penyelidikan pun dipacu penuh. Tim identifikasi Polres Sukabumi teliti memeriksa setiap jengkal bangkai mobil demi petunjuk baru melacak jejak si pembunuh. Petunjuk pertama, penyelidik menelisik plat nomor mobil asal DKI Jakarta B2983 SZH sehingga identitas pemilik mobil diketahui dengan mudah. Lantas menyalin nomor mesin dan rangka jadi petunjuk kedua, serta penarik data dari 4 buah bangkai ponsel yang ditemukan pula. Perburuan polisi sampai di ibu kota. Begitu identitas pemilik mobil diketahui bernama Edi Chandra Purnama, warga Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta. Kedua jenazah diduga ialah Edi Chandra Purnama dan anaknya Adi Pradana. Sebelumnya mantan istri Edi, Heni Handayani, sudah dimintai keterangan perihal menghilangnya Edi, alibi Heni, serta informasi lainnya membantu kerja polisi. Heni menengarai istri Edi kini berada di balik tragedi, syarat intrik dan selalu diwarnai konflik yang kerap mengancam nyawa Edi. Ialah Aulia Kusuma, istri Edi Chandra Purnama. Si wanita setengah baya berprofesi pengusaha kini jadi target buruan utama. Aduh, bau bensinnya tajam banget sih. Pusing lagi. Terus Pak, ayo Pak, pepet Pak, ikutin Pak. Palangin Pak, ayo, palangin. Stop. Stop, jangan bergerak. Polisi, turun. Jangan bergerak. Turun saya bilang. Pak, saya salah apa Pak? Turun dulu, Saya turun. nggak salah apa-apa. Turun saya bilang. Turun. Angkat tangan. Angkat tangan. Tapi Pak, Angkat tangan. Borol dia. tapi Pak, saya nggak salah Pak. Saya salah apa Pak? Diam. Kami polisi. Periksa mobil. Periksa. Tapi Pak, saya salah apa Pak? Saya tanya sama ibu, kenapa selimut ibu bawa bensin? Jawab! Maaf Pak. Jadi Bapak tangkap saya karena selimut saya bawa bensin, gitu Pak? Bu, kami harap ibu bisa kerjasama dengan kami ya. Kami ini polisi, ya. Kami sedang menyelidiki kematian Edi Chandra Purnama dan putranya Edi Pradana. Paham? Apa? Itu kan suami saya Pak. Dan Edi Pradana itu adalah anak tiri saya Pak. Ada apa dengan mereka Udah. Pak? Cukup bu, cukup. Ibu bisa jelaskan semuanya nanti di kantor polisi. Bawa dia. Sekarang ibu ikut kami. Bawa. Pak, saya Bawa. nggak Ayo, salah Pak. ikut. Ayo, Ayo, tolong, ayo, Pak. kami, ayo. Tolong Pak, Ayo. tolong Pak, tolong Pak. Ikut. Saya nggak salah Diam, Pak. diam. Tapi Pak, Diam. tolong Pak. Masuk. Masuk. Masuk! Hasil penyelidikan dan penyidikan, kita bisa ketahui siapa yang melakukan pembakaran, ya, siapa yang membawa mobil itu ke Sukabumi. Itu sudah ditangkap, adalah seorang ibu dengan anaknya, laki-laki, dan anaknya juga sekarang ternyata mengalami luka bakar.
30% dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina di Jakarta dalam perawatan. Ternyata mobil itu adalah mobil korban. Ada 2 lelaki, nama satu korban Bapak Edi Chandra. Ya, lahir di Bandung ini tahun 65, alamatnya di Lebak Bulus. Yang satu lagi adalah korban atas nama Muhammad Adi Pradana, lahir tahun 96, mahasiswa dan ternyata anak korban. Korban dibawa ke Sukabumi itu dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dibakar pun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Perkembangan lebih lanjut akan kita ungkap kemudian. Alkisah seorang wanita bernama Aulia Kesuma, 45 tahun umurnya. 9 tahun sudah mengarungi pernikahan kedua dengan pria bernama Edi Chandra Purnama. Rena, bocah balita buah pernikahan mereka. Dari pernikahan sebelumnya, Aulia memiliki sepasang anak, Giovanni Kelvin dan Angel adiknya. Setelah pernikahan pertamanya gagal, lantas yang kedua malah berjalan lebih terjal. Aulia sedang tercekik utang sebesar 10 miliar rupiah yang terus membengkak karena bunga. Bila gagal bayar cicilan 200 juta rupiah saban bulannya. Rincian utangnya 2,5 miliar di Bank Danamon atas nama Edi dan Aulia. Ditambah utang 7 miliar rupiah di Bank BRI atas nama Aulia. Serta 500 juta rupiah akumulasi utang kartu kredit mereka. Ketika duit pinjaman habis, profit dari usaha rumah makan terus menipis. Keuangan Aulia jatuh kritis. Duit yang awalnya buat modal usaha malah menggiring menuju sengsara. Tak mampu bayar, semua aset bisnisnya terancam gulung tikar. Aulia mulai kehilangan nalar. Dasar laki-laki egois. Harusnya sebagai suami, kamu itu harus tanggung jawab, Pak. Duit pinjaman itu juga sudah kau nikmatin, Pak. Masa iya aku yang harus menanggung cicilannya sendiri, Pak? Tidak. Puncak keruwetan Aulia ketika orang tuanya getol mendesaknya untuk bercerai saja. Sebab Edi tak lagi bekerja, tak bisa membantunya, apalagi menafkahi rumah tangga. Aulia pun telah membuat keputusan setelah mendapat ide yang diyakininya bisa menyelesaikan permasalahan. Lihat ini, Pak. Apa-apaan sih Mama nih? Pak, ini semua tagihan hutang kita. 10 miliar, Pak. 10 miliar. Terus gimana caranya kita bisa bayar, Pak? Gimana? Diam! Kalian berdua diam! Anak kurang ajar kamu ya. Kamu diam, gak usah ikut campur urusan orang tua. Lihat Pak. Lihat sikapnya dia. Ini semua kesalahannya Papa. Kenapa Papa dulu menceraikan Mama, lalu menikahi wanita ini? Dana! Dasar kamu anak ingusan. Mulut kamu itu memang harus aku kasih pelajaran. Cukup ya, cukup! Ingat, jangan coba sekali-sekali kamu sentuh anak saya. Itu tanggung jawab saya. Kamu urus anak kamu sendiri. Kalau tidak, ku hajar kamu. Dana, masuk kamar sekarang. Jangan kamu kira saya takut ya. Awas saja kamu berani menyakiti Papa. Saya habisin kamu nanti. Anak durhaka. Kalau memang kamu berani, sini. Ma, cukup Ma. Masalah utang menggoyahkan rumah tangga. Hubungan keluarga makin semrawut saja. Beragam kekecewaan yang terpendam lama menjadi bumerang ibarat karma. Pak, Mama mohon dengarkan Mama ya, Pak ya. Coba sekarang Papa pakai logika. Terus buka hati nurani Papa. Apa maksud Mama? Ini loh, Pak. Satu-satunya cara biar kita lepas dari hutang,
Gimana kalau kita jual rumah? Harus, Pak. Apa? Jual rumah? Tidak. Tidak akan pernah Papa jual rumah ini. Ini rumah warisan dan tidak akan pernah Papa jual. Urusan utang kamu urus aja sendiri. Apa? Mama yang harus bayar hutang sendiri, Pak. Nggak salah, Pak. Sekarang kembalikan duitnya, Pak. Kembalikan semua fasilitas dan kemewahan karena itu semua duit dari pinjaman, Pak. Bukan duit cuma-cuma. Cukup ya. Papa katakan tidak. Ingat itu. Rumah ini tidak akan pernah dijual. Titik. Kalau kamu tidak suka, silakan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu kan pintu keluarnya di mana? Tapi, Pak. Papa! Pak! Dasar keras kepala. Kalau begini, aku harus tempuh cara lain supaya Papa mau berubah pikirannya. Permintaannya ditolak, maka dukun bertindak lewat jurus klinik agar Edi seturut sekehendak. Siang malam Aulia Qomat Kamit mantra rabalan, bahkan santet juga sudah dimainkan. Namun tak satu cara pun ampuh mempan. Edi kuku pada pendirian, sementara Aulia malah jadi korban penipuan. Apa? Mama. Nih, Pak. Mama buatin jus paling enak buat Papa. Makasih, Mama. Mama. Pasti ada sesuatu nih. Tumben. Udah minum dulu. Gimana, Pak? Enak nggak? Enak sekali buatan mamanya. Papa pasti pegel ya? Iya lama, Papa kan capek. Oh iya, Pak. Soal utang itu gimana, Pak? Mama bingung, Pak. Setiap hari ditelepon terus, tiap menit, tiap waktu, tiap detik, Pak. Nah, sudahlah. Itu lagi yang Mama bahas. Pusing Papa tahu nggak? Tapi kan, Pak, hutang kita besar loh. Sudah. Papa nggak pernah mau bahas itu lagi ya. Cukup ya. Bikin Papa pusing tahu nggak? Sudahlah. Putra sulung Aulia, Giovanni Kelvin, merasa prihatin dengan kondisi ibunya yang tersiksa lahir batin. Sudah lama, jangan menangis. Nanti Kelvin makin sedih. Nanti pasti ada jalannya. Nah, jangan khawatir. Vin, Mama bingung, Vin. Mama harus kayak gimana? Rasanya mustahil membuat Pak Edi berubah pikiran. Harus gimana, Vin? Mama harus kayak gimana? Nggak tahu, Ma. Tapi kalau ada, apapun caranya, Kelvin pasti bakal bantuin Mama. Apapun caranya. Bingung. Mama ada satu cara lain. Tapi ini jalan yang terakhir, sayang. Apa itu, Ma? Kita harus bunuh Pak Edi dan anaknya Dana. Mama serius? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Mama sudah siap di penjara. Mama sudah siap, sayang. Kalau itu resiko yang harus Mama tanggung. Semuanya harus terencana dengan baik, sayang. Tekad Aulia tampak sudah bulat. Bahkan Kelvin pun tak bisa menggugat, apalagi menghambat. Aulia merancang rencana jahat. Aulia pun bersekongkol dengan Rodi, suami dari bekas pembantunya Karsini. Halo, Rodi. Ya, Bu. Rodi, ini ada kerjaan buat kamu.
Kalau kamu berani dan kalau berhasil, aku akan kasih kamu duit 500 juta. Rodi menyanggupi permintaan Aulia untuk membunuh Edi menggunakan senjata api. Halo Rodi, kamu tertarik? Oh iya Bu, saya tertarik Bu. Terus apa yang harus saya lakukan Bu? Kamu bunuh Pak Edi dan anaknya Dana. Kamu tembak mati mereka pakai senjata api rakitan supaya polisi tidak bisa melacak. Siap Bu. Iya tapi Bu, semua ini kan harus ada biayanya Bu, buat beli amunisi dan rakitannya Bu. Soal biaya, kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu rakit, kamu kerjakan. Tapi cari anak buah yang berani. Karena Pak Edi itu jago silat Cimande. Iya Bu, saya ada 3 orang Bu yang berani. Dan mereka juga teman-teman dari Lampung Timur juga Bu. Oke, kalau gitu segera kondisikan dan bawa mereka ke Jakarta secepatnya. Siap Bu. Rodi menyanggupi permintaan Aulia untuk membunuh Edi menggunakan senjata api. Semoga berhasil. Mbak, saya pesen obat tidur 50. Aulia banyak pertimbangan saat menyusun modus pembunuhan. Menilai amat riskan bila eksekusi dengan tembakan. Lantaran masih meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri kepolisian. Lantas Aulia mengubah rencana dengan cara membius korban, membakarnya kemudian, sehingga sama sekali tak ada jejak ketinggalan. Itu dia. Rodi membawa 3 kawan yang bersedia menjadi pembunuh bayaran bagi orang pengangguran. Imbalan sebesar 500 juta rupiah serampung pekerjaan tentu menggiurkan. Mereka adalah Agus, Sugeng, Alpat, dan Rodi. Pasukan komplit pesanan Aulia untuk tugas Rajapati. Bu, ini kan senjata rakitannya sudah ready nih Bu, sudah siap. Ya, terus kita mau rencana eksekusinya itu gimana Bu? Ya, pokoknya tunggu Pak Edi itu benar-benar tidur, kalian eksekusi. Dan Dana, biasa rencana kamu kayak apa? Udah Mama kasih tahu kan? Oke? Sugeng, Agus, kamu ikutin Kevin ya? Biar Rodi dan Alfred ikutin aku. Demi menjamin mulusnya rencana, Aulia sendiri yang menjadi komandan pelaksana. Aulia menentukan segala detail operasi dan waktunya. Saya nggak mau buang uang sia-sia. Kalian kerja harus benar karena Pak Edi itu jago silat Cimande. Gak usah khawatir Bu, baru jago silat, dia itu nggak kebal peluru Bu. Kita ini main peluru, bukan main silat. Oke, kita buktikan. Rodi. Pat, Rodi. Pat, kamu kenapa Pat? Rodi. Apa? Rodi, kenapa dengan tangan kamu? Aduh, nggak tahu Bu. Tapi dia punya riwayat penyakit ayan Bu. Pat, Tahu orang sakit yang disuruh kerja gimana sih? Ya saya juga nggak tahu Bu. Terus ini gimana Bu? Yaudah, sekarang kamu turun bawa dia ke hotel biar Agus dan Sugeng yang eksekusi. Iya dengar nggak? Iya. Yaudah cepetan kamu turun. Maaf ya Bu ya. Pat, ayo Pat. Ayo Pat. Ayo cepetan. Bisa aja lagi. Pat. Ayo Pat. Turun. Pat. Kamu ini gimana sih ya? Saya aja nih kamu Apa? Mama. Dalam episode selanjutnya, sebelum menjagal korbannya, Aulia menggoda Edi Chandra Purnama dengan ajakan bercinta.
Bagian dari skenario supaya sang suami tak curiga. Mama biasa kok, cuman mama tambahin wortel sama daun seledri doang. Pasti haus kan? Capek. Sini. Makasih ya, Ma. Iya. Benar saja, Edi Alpa langsung menenggak jus tomat bercampur obat tidur tanpa syakwa sangka. Ketika Edi jatuh terlelap, lantas korban mati dibekap. Setali 3 uang, komplotan Aulia juga menghabisi Edi Pradana yang baru pulang. Pun caranya serupa, membius dengan jus tomat kesukaannya yang sudah dioplos obat tidur sebelumnya. Jangan lewatkan episode Rajapati selanjutnya, masih mengulik aksi keji Aulia Kesuma.